Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Esti di Esti Story. Kita masih ada di segmen bercerita tentang perempuan dan hari ini terkhususnya tema kita akan mengerucut kepada perempuan-perempuan yang mengubah sejarah dunia. Ya, jadi untuk mengantar kita kepada cerita ini, saya mau teman-teman membayangkan ya. Coba teman-teman bayangkan teman-teman adalah seorang perempuan muda yang tinggal di sebuah tempat yang baru, dan teman-teman sudah kehilangan segalanya, kehilangan suami, kehilangan masa depan, bahkan tidak bisa kembali ke rumah teman-teman. Apa yang akan kalian lakukan? Kalau saya sih kabur ya. Tapi hari ini mari saya ajak kalian bertemu dengan seorang perempuan yang luar biasa, yang wah, hebat sekali. Namanya adalah Ruth. Ya, Ruth. Ruth yang ada di perjanjian lama itu, betul sekali. Nah, uh, kenapa saya mengangkat tentang Ruth? Karena saya berpikir ini adalah seorang perempuan yang perjalanannya begitu luar biasa yang patut kita teladani bersama. Nah, si Ruth ini adalah seorang perempuan Moab yang notabene bukan lahir daripada keluarga Israel, tidak lahir di Israel, tapi seorang perempuan Moab yang tiba-tiba masuk ke dalam sejarah Israel. Nah, kalau teman-teman jeli baca perjanjian lama kita di Alkitab, bahkan even sampai perjanjian baru ya, saya rasa sistem Alkitab kita itu menganut satu sistem yang namanya sistem patriarki. Ya, sistem patriarki, di mana sistem ini bertumpu, segala sesuatunya itu bertumpu kepada laki-laki. Jadi entah itu sistem pemerintahannya, sistem di dalam keluarga, di dalam mata pencaharian, pokoknya sistem sehari-hari di perjanjian lama sampai perjanjian baru itu bertumpu kepada laki-laki. Bahkan perempuan di situ hanya sebagai pemeran pembantu, membantu dalam hal menolong ya. Kemudian kadang-kadang namanya pun tidak disebutkan. Jadi kenapa seorang Ruth tiba-tiba uh, namanya masuk ke dalam kitab, dan perlu dicatat bahwa Ruth adalah nama perempuan pertama yang masuk menjadi nama kitab di perjanjian lama, which is so nice kan. Jadi perempuan ini cukup berpengaruh besar, ya kan? Oke, si Ruth ini punya 4 pasal. Saya rasa ini cukup pendek untuk kita jelajahi bersama, dan mari kita lihat bagaimana Ruth ini bisa merubah sejarah dunia seperti yang saya bilang. Nah, yang pertama di pasal pertama itu bercerita soal kelaparan. Jadi terjadi kelaparan di Israel, terkhususnya di Bethlehem. Kalau teman-teman tahu, Bethlehem itu artinya rumah roti. Kebayang ya, bisa terjadi di rumah roti terjadi kelaparan. Heran ya, kok bisa rumah roti ada kelaparan? Jadi saya berpikir, wah, kok bisa sih? Tapi ternyata Tuhan punya sebuah tujuan yang sangat hebat di balik semua kejadian itu. Nah, jadi terjadilah kelaparan di rumah roti ini. Banyak sekali orang-orang mengalami kesusahan karena kehabisan bahan makanan dan yang lainnya. Dan tiba-tiba ada satu keluarga yang kepala keluarganya namanya Elimelek. Dia punya istri namanya Naomi, dan kedua anaknya laki-laki namanya Kilion dan Mahlon. Mereka memutuskan untuk keluar dari Bethlehem dan pergi merantau di sebuah negeri asing yang namanya Moab. Jadi karena di Bethlehem mereka sudah tidak bisa survive, mereka pindah ke Moab. Jadi di Moab mereka memulai kehidupan baru dan bergaul dengan masyarakat lokal sekitar. Tapi tiba-tiba di Moab pun matilah Elimelek. Jadi meninggallah suami daripada Naomi ini, dan dia menjadi janda. Dan kemudian kedua anak laki-lakinya itu mengambil perempuan Moab, 2 orang perempuan Moab sebagai istri. Jadi nama istri-istri dari kedua anak Naomi ini adalah Ruth dan Orpa. Nah, jadi setelah mereka memperistri kedua perempuan Moab ini, baru setelah itu saya lihat kembali, saya baca beberapa artikel dan nonton beberapa podcast, dibilang bahwa mereka telah melakukan tindakan yang salah. Kenapa Mahlon dan Kilon telah melakukan perbuatan yang salah? Karena di
di dalam sejarah Israel ada satu hukum Taurat yang mengatur tentang itu, bahwa mereka tidak boleh sama sekali mengambil perempuan Moab untuk atau orang Moab untuk masuk ke dalam keluarga Israel. Kenapa? Karena di Imamat 23 ayat 3 tertulis seperti ini. Seorang Amon atau seorang Moab janganlah masuk jemaah Tuhan, bahkan keturunannya yang ke-10 pun tidak boleh masuk jemaah Tuhan sampai selama-lamanya. Kebayang ya? Jadi ini sudah ada 2 perempuan Moab yang masuk ke dalam keluarga Israel ini. Jadi yang saya pikirkan, wah, berarti peraturan ini dilanggar. Dan kok bisa Ruth perempuan Moab ini menjadi salah satu perempuan yang merubah sejarah dunia, sedangkan ada peraturan ini. Nah, setelah mengetahui hal itu, kita lihat kembali ceritanya terus berlanjut. Jadi sebenarnya tidak boleh sama sekali untuk orang Moab masuk ke dalam Israel. Itu salah satu hal yang perlu kita note di sini. Kemudian tiba-tiba meninggallah Kilion dan Mahlon. Kebayang ya teman-teman, di dalam satu rumah tangga tidak ada laki-laki sama sekali, dan ketiga perempuan ini, baik mertua dan menantu-menantunya, mereka menjadi janda. Wah, kebayang ya bagaimana mereka harus survive dengan kehidupan mereka sehari-hari, dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan mereka. Dan pastilah image janda saat itu pasti sudah kurang baik, dan mereka tetap survive untuk bertahan hidup. Tetapi sepertinya mereka mengalami kesusahan, dan Naomi berpikir bahwa tidak bisa seperti ini. Dan terdengarlah kabar kepada dia bahwa di Bethlehem keadaannya sudah kembali normal. Tuhan mendengar dan Tuhan menolong orang-orang di Israel sehingga keadaan mereka menjadi membaik. Dan Naomi memutuskan untuk kita pulang saja ke negeri kita. Kayaknya di sini kita susah sekali, sudah meninggal juga ketiga laki-laki ini, jadi sepertinya kita harus pulang. Kita kembali ke tanah kelahiran kita. Jadi mereka pulanglah, dan sepanjang perjalanan itu Naomi selalu komplain bahwa sepertinya Tuhan benar-benar marah dengan dia, atau Tuhan benar-benar pahit dengan dia, sehingga kehidupannya itu sepertinya susah sekali. Mana suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal, mereka harus susah payah, dan sekarang mereka harus pulang kembali ke tanah kelahirannya. Dan itu which is mungkin ada sebuah rasa malu juga di situ. Jadi Naomi komplain bahwa sepertinya Tuhan jahat sekali dengan dia. Dan di sepanjang perjalanan ketika mereka mau pulang ke Bethlehem, Naomi bilang kepada kedua menantunya bahwa kayaknya kalian pulang saja ke Moab, kalian kembali saja ke negeri kalian, karena saya sudah tidak punya anak laki-laki untuk dikawinkan lagi dengan kalian, karena semua anak laki-laki saya sudah meninggal. Dan sekalipun hari ini saya menikah dan saya hamil lalu melahirkan anak, masa kalian mau tunggu sampai anak ini dewasa? Kan tidak mungkin. Jadi pulanglah ke negeri kalian dan cari laki-laki yang baik, terus nikah lagi supaya mereka bisa melindungi kalian. Dan setelah hal itu terjadi, mereka bertangis-tangisan. Awalnya mereka menolak, tapi akhirnya si Orpa pamit undur diri, mencium mertuanya, kemudian dia pulang. Tetapi Ruth ini sangat luar biasa teman-teman. Dia tidak mau pergi, dan sebentar ya, pernyataannya Ruth itu sangat kontroversial, sangat amazing sekali. Dimana ya perkataannya dia luar biasa sekali kepada Naomi. Setelah Naomi suruh dia pulang, dia tidak pernah mau pulang. Ruth bilang seperti ini ada di Ruth 1 ayat 16 sampai 17. Jadi dia bilang, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku, dan Allahmu lah Allahku. Wah, gila kan?
Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dan engkau selain daripada maut. Wow, ini statement yang sangat gila sekali, luar biasa. Kesetiaan Ruth kepada Naomi, mertuanya. Kebayang ya betapa besar cintanya seorang perempuan kepada perempuan. Jadi kalau teman-teman notice, ini seperti perjanjian orang menikah ya. Tapi ini statement Ruth kepada Naomi. Jadi sorry tadi saya lupa, kenapa sampai Naomi suruh mereka pulang dan berbicara soal perkawinan. Karena di Israel juga ada satu hukum Taurat yang mengatur bahwa ada satu aturan yang mengatur bahwa jadi ketika suami seseorang meninggal, dia harus menikah dengan adik dari suaminya atau kakak dari suaminya. Dan anak yang akan dia lahirkan itu akan menjadi anak daripada mendiang suaminya itu. Begitulah peraturan di Israel. Makanya Naomi suruh kedua menantunya ini pulang tadi. Dan itu nama perkawinannya itu namanya adalah perkawinan Levirat, di mana seseorang janda harus menikahi saudara daripada mendiang suaminya. Seperti itu teman-teman. Nah, kita kembali ke statement Ruth itu, dan ketika mendengar statement Ruth seperti itu, Naomi berhenti berkata-kata, dan akhirnya dia dan Ruth pulang ke Bethlehem. Dan teman-teman, setelah mereka sampai ke Bethlehem, Naomi bilang kepada orang-orang bahwa jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, karena yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Seperti tadi, bahwa dia memang kepahitan sekali dengan apa yang terjadi di kehidupannya. Dan kebayang setelah mereka tiba di sana, pas apa teman-teman? Pas saat musim menuai jelai. Gila kan? Ini maksud Tuhan sangat-sangat wow sekali. Kenapa saya bilang wow? Karena ketika mereka keluar dari Bethlehem, itu terjadi kelaparan. Dan kok bisa setelah mereka pulang, itu terjadi musim menuai jelai. Keren ya rencana Tuhan ini. Oke, jadi kita langsung next ke cerita berikutnya. Di pasal yang kedua itu, di pasal yang kedua adalah karena mereka hidup sebagai janda di Bethlehem, jadi mereka harus mencari rezeki untuk kehidupan mereka sehari-hari. Jadi si Ruth ini minta izin kepada mertuanya untuk dia pergi ikut menuai jelai di ladang-ladang orang yang sedang menuai. Jadi dia pergi, ibu mertuanya mengizinkan dia untuk pergi menuai. Dan ada satu peraturan juga di Israel, ada satu hukum Taurat juga di Israel yang menulis bahwa setiap kali orang-orang yang memanen itu tidak boleh memanen seluruh hasil ladangnya, mesti ada yang disisakan untuk orang-orang miskin. Nah, itu ada di mana teman-teman? Itu ada di Imamat 19 ayat 9 dan 10. Saya bacakan ya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu janganlah kau petik untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Jadi memang sudah ada peraturan di situ. Jadi si Ruth ini nunut dari belakang para pemanen ini. Jadi dia ambil sisa-sisa daripada para pemanen ini, dan kebetulan dia memungut di ladang seseorang yang bernama Boas. Nah, Boas ini terkenal baik hati, orang yang gentle sekali. Jadi dia menuai di sana. Dan tiba-tiba si Boas ini datang ke ladangnya, dan dia mengucapkan salam kepada pegawai-pegawainya. Lalu dia melihat seorang perempuan yang wow, luar biasa sekali rajinnya, dan dia tanya kepada pegawainya, ini siapa? Karena dia baru lihat perempuan ini.
Terus dia bilang, si pegawainya bilang bahwa itu Ruth, itu menantu daripada Naomi yang mereka baru saja pulang dari Moab. Dan setelah itu terjadi, Boas bilang ke Ruth bahwa silahkan kamu menuai di ladang saya, tidak perlu lagi ke ladang yang lain, tetap saja di belakang daripada penyabit-penyabit saya dan ambil saja yang kamu perlukan. Dan di situ terjadilah perlakuan spesial Boas kepada Ruth. Jadi banyak sekali perlakuan spesial yang Boas berikan kepada Ruth. Misalnya tuh di ayat yang berapa ya? Oh ya, dia juga pesan kepada dia punya penyabit-penyabit yang laki-laki tidak boleh ganggu Ruth sama sekali, dan dia suruh Ruth hanya berada di belakang penyabit perempuan. Kemudian Ruth boleh makan dari tempat mereka makan, kemudian Ruth juga kalau haus boleh minum dari tempat mereka minum. Pokoknya ada banyak sekali perlakuan spesial yang diberikan Boas kepada Ruth. Dan sepertinya Boas tuh sudah mendengar ada satu berita yang tersebar bahwa ada seorang perempuan asing masuk ke Israel dan dia rajin sekali. That's why Boas melihat kesetiaan Ruth juga kepada Naomi. Dia mau untuk meninggalkan negerinya, mengikuti menantunya dan mengikuti Allah Israel. Jadi itu nilai plus yang Boas lihat dari Ruth, dan akhirnya timbullah, I think, kayak mungkin rasa naksir Boas, tapi mungkin bahasa selain kita sekarang adalah naksir. Tapi waktu itu Boas menunjukkan rasa naksirnya dia kepada Ruth itu dengan perlakuan. Seperti tadi perlakuan spesial yang diterima Ruth. Dia membalas apa yang Boas berikan kepada dia. Dia bilang, aku memang mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang dari hamba-hambamu perempuan. Keren ya. Jadi pokoknya di situ Ruth makan, minum, dan menuai sampai sore. Dan bayangkan dia menuai sebegitu banyak, bahkan Boas memerintahkan kepada pegawai-pegawainya untuk menyisahkan agak banyak daripada jelai-jelai itu sehingga Ruth bisa menuai banyak, dan dia pulang dengan membawa seeva jelai banyaknya. Dan ketika dia sampai di rumah, mertuanya tuh heran, kok bisa sebanyak ini hasil pungutan daripada orang asing yang mengikut dari belakang penyabit-penyabit. Langsung si Ruth ini bercerita kepada mertuanya bahwa saya tadi memungut di ladangnya Boas. Jadi dia memberikan saya ini, memberikan saya itu, dia ceritakan secara menyeluruh. Dan akhirnya Naomi juga kayak, oh Boas itu salah satu dari kerabat kita. Dan terpikirkanlah oleh Naomi bahwa Boas ini bisa menebus mereka. Nah, agak heran tidak? Tiba-tiba kata menebus ini keluar. Jadi memang seperti yang tadi saya bilang di konsep perkawinan levirat itu, ketika seseorang meninggal, si janda ini harus kawin dengan saudaranya. Nah, saudaranya ini disebut penebus untuk menebus si janda ini, menjadikannya istri kembali, menjadikannya sah kembali. Jadi dia disebut penebus. Nah, Boas di sini statusnya adalah penebus keluarga daripada Naomi. Jadi mereka ini kerabat dekat. Nah, jadi Naomi dia bilang bahwa wah, itu tuh Boas tuh salah satu kerabat kita dan dia bisa menebus kamu dan saya. Nah, jadi bahasa simpelnya bisa menyelamatkan status kejandaan mereka dan bisa melindungi mereka sebagai perempuan dan memberikan mereka nama yang layak di masyarakat waktu itu. Nah, akhirnya Naomi jadi berbahagia bahwa wah, ini bagus sekali. Dan setiap hari Ruth melakukan rutinitas yang sama, dia pergi dan memungut di ladang Boas. Nah, tapi
sepanjang itu Naomi tunggu-tunggu nih apakah si bos ini mau lamar Ruth atau tidak, karena dilihat dari gelagatnya memang si bos dan si Ruth ini sudah suka-sukaan, tapi sepertinya si bos ini lama sekali. Akhirnya si Naomi muncul sebuah ide di kepalanya bahwa kayaknya saya punya strategi yang lain kalau kita tunggu bos lama nih. Jadi dia cari tahu ternyata kalau selesai panen tuh ada syukuran yang dimana si pemilik ladang dan pegawai-pegawainya tuh makan minum bersama, dan akhirnya mereka minum anggur bersama dan sampai mabuk. Kadang-kadang mereka tuh ketiduran di ladang mereka, dan si Naomi ini sudah cari tahu biasanya si Boas ini mabuk dan tidur di ladangnya. Jadi dia bilang ke Ruth, kali ini pakai pakaian yang terbaik kamu dandan yang cantik, dan pergilah ke ladang Boas, tunggu sampai semua orang sudah tertidur dan pulang, maka kamu masuk, lihatlah kalau Boas sudah tertidur, masuklah ke dalam selimut si Boas. Jadi rencananya sudah agak ngaco nih, tapi kami berpikir bahwa ini strategi yang tepat untuk mempercepat semua ini. Jadi Ruth ini nurut saja, ikut saja dia. Jadi dia pergi. Kemudian Naomi bilang ke dia bahwa setelah kamu masuk ke dalam selimutnya, nanti baru si Boas akan memberitahukan apa yang harus kamu lakukan. Nah, jadi setelah si Ruth ini dia pergi ke ladangnya si Boas, terjadilah seperti yang dikatakan Naomi, si Boas ini tertidur di ladangnya. Nah, Ruth pun ikut seperti apa yang Naomi bilang, dia masuk ke dalam selimutnya Boas. Tetapi ternyata si Boas ini tidak benar-benar mabuk dan tidak benar-benar tertidur. Jadi setelah dia masuk, Boas kayak kaget, hah, kok ada perempuan di sini? Kamu mau apa di sini? Jadi Boas setelah dia lihat seperti itu, Ruth juga mungkin dia juga kaget karena secara strata sosial Ruth itu orang asing, bahkan orang miskin, sedangkan Boas itu pemilik ladang jelai tempat dia memungut. Jadi si Boas tanya, terus dia bilang bahwa kembangkanlah kiranya sayapmu sehingga bisa melindungi hambamu ini, karena kamu adalah kaum yang bisa menebus kami. Nah, setelah itu baru Boas ngeh bahwa oh iya, dia adalah seorang kerabat yang bisa menebus keluarga Naomi ini. Jadi ketika dia mau menebus, dia harus menebus Naomi dan juga Ruth. Dia harus bersedia menikahi Ruth dan membeli tanahnya dan menjadi pelindung bagi keluarga ini. Jadi tugas penebus itu adalah seperti itu, membeli tanah mereka, kemudian menikahi Ruth, kemudian yang berikut adalah melindungi keluarga ini dan memberikan nama bagi mendiang suaminya Ruth. Jadi seperti itu. Kemudian Boas bilang, oh iya, saya baru sadar. Kemudian dia bilang di Ruth, oke, saya mengerti maksud dan tujuan kamu. Kamu ini perempuan baik-baik, jadi tidur saja di sini, tapi besok pagi-pagi bangun secepat mungkin sebelum orang lihat kamu dan pulang. Setelah itu saya akan beritahukan kepada kamu apa yang akan saya lakukan. Jadi dia tidur di sampingnya Boas. Kemudian setelah itu besok pagi-pagi Boas bangunkan dia untuk pergi lebih tempo, dan dia berikan lagi jelai di selendang yang Ruth bawa. Jadi setelah itu Ruth pulang dan dia beritahukan kepada mertuanya bahwa tadi Boas bilang seperti ini. Setelah itu pagi menjelang, dia berangkat ke kota. Si Boas ini berangkat ke kota karena ternyata ada satu lagi penebus yang lebih dekat dengan Naomi dibanding dirinya. Jadi dia secara harus meminta izin dulu. Kalau memang si penebus ini mau menebus, berarti itu bagiannya dia. Tapi kalau memang si penebus ini tidak mau menebus, berarti dia yang akan menebus si Ruth dan Naomi ini. Nah, setelah berangkat sampai ke kota, dia bertemulah dengan orang yang bisa menebus ini, dan dia juga panggil beberapa
tua-tua untuk berkumpul di situ dan bersepakat tentang perkara itu. Jadi dia bilang lah ke penebus ini, keluarga Naomi ini harus ditebus. Jadi kalau kamu mau menebus silakan kamu tebus, tapi kalau tidak silakan bilang ke saya dan saya mau tebus. Dan si penebus ini pertama-tamanya dia bilang bahwa oke, saya akan menebus. Tapi setelah itu si Boas bilang bahwa saat kamu menebus kamu juga akan mendapat Ruth, si perempuan janda Moab itu. Kemudian si kerabatnya itu bilang bahwa oh kalau begitu saya tidak jadi menebus, kamu saja yang menebus. Dan setelah dia bilang seperti itu, dia tinggalkan kasutnya di Boas, pertanda bahwa dia tidak mau menebus dan dia memberikan tugas penebusan itu kepada Boas. Nah, kenapa harus tinggalkan kasut? Karena dahulu belum ada materai kayak sekarang. Jadi kalau orang dahulu mau mengesahkan sebuah perkara, dia harus tinggalkan kasutnya. Jadi ditinggalkan kasut itu adalah sebagai pertanda pengesahan bahwa penebusan itu dia berikan tugasnya ke Boas. Nah, singkat cerita, si Boas ini akhirnya kembali dan dia mengambil Ruth sebagai istrinya. Dia mengambil Ruth sebagai istrinya, atau bahasa sederhananya itu dia menikahi Ruth. Jadi dia menikahi Ruth dan dia menebus tanah Naomi, kemudian dia menjadi pelindung bagi keluarga Naomi dan Ruth saat itu. Jadi setelah itu mereka menikah dan si Ruth ini kemudian hamil lalu banyak sekali pembicaraan dari perempuan Bethlehem di situ, bahwa dia bilang bahwa wah, di masa tua kamu ini akan berbahagia karena kamu diberikan seorang anak perempuan yang adalah Ruth itu yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Bahkan menjelang pernikahan itu mereka diberkati dengan banyak sekali perkataan-perkataan seperti itu. Kemudian juga saksi-saksi yang ada di kota itu mereka bilang bahwa semoga perempuan yang akan Boas nikahi ini dia seperti Rahel, Lea, dan Tamar. Wah, itu adalah ibu-ibu Israel yang luar biasa. Jadi ada banyak sekali berkat sebelum pernikahan mereka dan bahkan setelah pernikahan mereka. Nah, jadi kalau itu kisah singkat daripada Ruth. Jadi yang mau saya highlight di sini adalah bagaimana mungkin seorang perempuan Moab punya akses untuk masuk ke Israel, dan Tuhan memang sengaja memasukkan seorang perempuan asing masuk ke dalam Israel. Dan bukankah ini tidak asing buat kita? Ruth adalah seorang asing yang ditarik masuk ke dalam keluarga Israel yang adalah keluarga pilihan Allah, ditarik masuk ke dalam keselamatan yang Allah mau. Bukankah Ruth adalah kita? Kita adalah bangsa-bangsa asing, orang-orang asing yang dari awalnya bukan bangsa pilihan, tapi memang ini adalah sebuah cerminan tentang kita bahwa Ruth ditarik dari Moab. Kita pun demikian, kita adalah orang-orang berdosa yang ditarik masuk ke dalam keselamatan Allah, yang ditarik masuk ke dalam rumahnya Boas, mendapatkan nama Boas. Jadi Boas di sini bertindak sebagai seorang penebus yang mencerminkan tentang Yesus Kristus. Which is so nice kan. Jadi kita adalah Ruth, perempuan Moab, perempuan asing yang ditarik masuk ke dalam satu keluarga yang legal, satu keluarga yang terpilih untuk mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Nah, jadi hal ini kenapa saya bilang seperti itu? Karena hal ini ditulis oleh Rasul Paulus Rasul Paulus menulis ayat ini di Roma 11 ayat 17. Dia bilang seperti ini: karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Jadi akar pohon zaitun itu adalah Israel, kemudian cabang yang tunas liar yang dicangkokkan itu adalah kita ini. Jadi
si Ruth ini adalah tunas liar yang sengaja dicangkokkan Tuhan ke dalam bangsa Israel, menandakan bahwa kita juga mendapat bagian daripada keselamatan yang Tuhan sediakan bagi kita ini. Jadi Ruth adalah kita dan Boas adalah Yesus Kristus. Itu adalah gambaran singkat yang bisa masuk akal daripada cerita Ruth ini. Dan kenapa saya bilang dia merubah sejarah dunia? Ini part paling serunya, teman-teman. Akhir kitab Ruth ditutup dengan satu judul yang agak kurang nyambung, tapi mari kita lihat. Judulnya adalah Silsilah Daud. Dan yang mau saya highlight adalah di ayat 21 dan 22. Dia bilang di situ Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, dan Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Oke, jadi si Boas ini memperanakan, dia dan Ruth melahirkan Obed. Jadi Obed itu adalah eyangnya Raja Daud. Jadi Obed itu memperanakan Isai yang adalah bapaknya Raja Daud, dan Isai memperanakan Raja Daud yang adalah salah satu raja paling termasyhur dan paling menyenangkan hati Tuhan di Israel. Nah, dari keturunan Daud ada dua anaknya yang namanya Salomo dan Nathan. Memang Daud ada punya beberapa anak, tapi yang mau saya highlight adalah Salomo dan Nathan. Kenapa? Dari keturunan Salomo lahirlah Yusuf, bapaknya Tuhan Yesus yang di bumi. Kemudian dari keturunan Nathan lahirlah Maria, ibu Yesus. Jadi keturunan Tuhan Yesus ini lahir dari seorang perempuan yang adalah tunas liar yang dicangkokkan ke dalam Israel. Jadi kenapa saya bilang Ruth ini merubah sejarah dunia? Bayang kalau hari itu tidak terjadi kelaparan di Bethlehem, berarti apakah tidak ada Raja Daud? Karena Ruth tidak masuk ke dalam Israel. Jadi memang Tuhan punya rencana besar di balik peristiwa kelaparan itu. Jadi kenapa saya bilang Ruth merubah sejarah dunia? Karena dia adalah eyang buyutnya Tuhan Yesus, eyang buyutnya Raja Daud juga. Bahkan kalau teman-teman baca Amsal 31 yang menulis tentang seorang perempuan hebat itu, istri yang cakap atau apalah, saya lupa persis, tapi itu adalah sebuah tulisan Raja Salomo tentang Ruth yang buyutnya ini, nenek buyutnya ini. Jadi Raja Salomo menulis tentang yang buyutnya. Dan for your information juga di beberapa artikel dan informasi yang saya baca bahwa kitab Ruth ini selalu dibacakan pada saat musim panen di Israel sekarang. Dan statementnya dia yang tadi kepada Naomi itu yang begitu dalam dan luar biasa itu selalu dibacakan orang-orang non-Yahudi yang mau masuk ke dalam agama Yahudi sampai sekarang ini. Jadi itu statement yang I think benar-benar dalam dan benar-benar tulus daripada seseorang kepada agama barunya atau kepada orang yang dia cintai, seperti yang Ruth perkatakan itu. Jadi itu adalah statement yang biasa dipakai untuk orang-orang masuk ke dalam agama Yahudi. Nah, jadi setelah bicara panjang lebar seperti ini, apa sih yang bisa kita pelajari daripada kisah Ruth ini? Yang bisa kita pelajari ada beberapa hal. Yang pertama, kita harus memahami bahwa Ruth dan Boas itu adalah orang yang berbeda. Boas bertindak sebagai penebus dan Ruth adalah seorang perempuan liar yang dicangkokkan masuk ke dalam Israel. Nah, Ruth itu adalah janda Moab dan dia masuk ke dalam Israel dengan menuai jelai di ladangnya Boas, dan Boas melihat Ruth sebagai seorang perempuan yang penuh dengan kasih setia, sehingga Boas bisa jatuh cinta dengan Ruth karena kasih setia yang Ruth berikan kepada Naomi dan berikan kepada Allah Israel. Dan satu hal yang paling penting adalah Ruth itu punya sifat yang penuh dengan kasih setia, dan Boas itu adalah laki-laki yang gentleman sekali. Kenapa saya bilang gentleman? Betapa dia melindungi Ruth daripada pengerja-pengerjanya, kemudian dia melindungi Ruth daripada mempermalukan dia di saat kejadian Ruth masuk ke dalam selimutnya. Dia menyuruh Ruth untuk pulang lebih pagi, dan kalau dia laki-laki sembarang saja,
dia bisa saja tidur dengan perempuan muda ini. Toh dia tidak minta si perempuan ini yang datang, tapi dia memilih untuk menikahi Ruth secara sah. Baru terjadilah hal yang diinginkan. Jadi dia memilih untuk menikahi Ruth secara sah dahulu. Dan itu adalah sifat gentleman yang dimiliki oleh seorang Boas, yang saya pikir juga dimiliki oleh seorang yang sangat luar biasa kita kenal, yaitu Yusuf, bapaknya Yesus. Dia tidak mau mempermalukan Maria, makanya dia kayak waktu itu dia pengen untuk menceraikan Maria secara diam-diam, tapi selanjutnya dia diberitahu oleh malaikat kan. Jadi sifat-sifat lelaki gentleman seperti ini yang sepertinya kita butuhkan di zaman sekarang ya. Oke, kemudian yang berikut adalah hal penting yang bisa kita pelajari bersama, yaitu kita yang bukan orang Yahudi dipilih melalui penebusan masuk ke dalam rumah Boas. Jadi kita ini yang bukan orang Yahudi dipilih masuk ke dalam rumah Boas, yaitu Yesus sebagai mempelai laki-laki, untuk kita masuk ke dalam Yerusalem dan yang baru, langit baru dan bumi yang baru. Jadi kebayang ya betapa besar anugerah yang kita terima. Seperti Ruth, kita ditarik masuk ke dalam rumah Boas, yaitu Yerusalem baru, dan kita tinggal sebagai mempelai wanitanya Yesus. Jadi Ruth menikah dengan Boas, kita pun menikah dengan mempelai kita yang laki-laki adalah Kristus. Dan hal yang terakhir yang bisa kita pelajari bersama adalah ketika hidup kita terasa sulit, tetaplah setia dan percaya kepada rencana Tuhan. Kadang pilihan yang sulit dan penuh pengorbanan justru membawa kita kepada berkat yang lebih besar. Jadi curiga dulu sama Tuhan. Ketika kita menghadapi keadaan yang benar-benar tertekan, kira-kira Tuhan mau apa ya dalam kehidupan saya. Jadi jangan keburu menyimpulkan bahwa Tuhan melakukan yang buruk terhadap kita. Jadi kita coba untuk menunggu rencananya Tuhan, dan kita coba untuk memahami apa yang Dia mau, dan kita coba untuk sabar melihat apa yang akan direncanakan. Dan saya yakin jika sakit sekali, pasti rencananya besar sekali. Amin. Oke, jadi itu adalah salah satu cerita yang pengen saya sajikan buat teman-teman, bahwa Ruth adalah seorang perempuan yang patut kita pelajari dan kita teladani. Kita meneladani kasih setia yang dia berikan kepada Naomi dan juga Israel dan juga Allah Israel, sampai lahirlah Kristus. Dan yang laki-laki juga belajar dari sifat gentleman-nya Boas. I think itu cerita yang sangat luar biasa dan menarik daripada seorang perempuan Moab yang ditarik masuk ke dalam Israel, Ruth. Terima kasih teman-teman. Next kita mau bahas cerita perempuan siapa lagi. Coba bantu saya dan let's go, kita mencoba untuk menceritakannya. I think that's all. Sampai jumpa lagi di next story, dan tetap bersama-sama dengan saya di ST Story. Semua kita punya cerita dan semua cerita punya kita. Bye-bye. Salam inspirasi. Terima kasih ya.